Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ifdal Mawaiz dengan NIM 211430071 dari jurusan Asuransi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang data keuangan PT Salman. Diketahui data keuangan PT Salman sebagai berikut. Yang pertama, rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yaitu 50%. Yang kedua, aset turnover yaitu 2,5 kali. Yang ketiga, periode pengumpulan piutang 18 hari. Perputaran persediaan 9 kali. Gross profit margin 10%. Dan yang terakhir yaitu asset test ratio 100%. Yang pertama, rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri yaitu 50%. 50% sama dengan 50 dibagi 100. Hasilnya 0,5. 0,5 sama dengan hutang jangka panjang dibagi 100.000 ditambah 100.000. Hutang jangka panjang sama dengan 0,5 dikali 200.000 yang menghasilkan 100.000. Selanjutnya aset turnover sama dengan 2,5 kali. Aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 2,5 sama dengan penjualan dibagi 400.000. Penjualan sama dengan 2,5 dikali 400.000 sama dengan 1 juta. Selanjutnya, periode pengumpulan piutang 18 hari. Periode sama dengan 365 per sales to receivable. 18 sama dengan 365 per sales to receivable. Sales to receivable sama dengan 365 dibagi 18 yang hasilnya adalah 20,28. Maka sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang. Sales to receivable itu 20,28 sama dengan 1 juta dibagi piutang dagang. Piutang dagang sama dengan 1 juta dibagi 20,28 yang hasilnya adalah 49.310. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan 9 kali. Sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan. 9 sama dengan 1 juta hasil dari penjualan dibagi total persediaan. Total persediaan yaitu 1 juta dibagi 9 yang menghasilkan 111.110. Selanjutnya yaitu gross profit margin atau GPM 10%. GPM sama dengan gross profit bagi penjualan. Gross profit 10% diubah menjadi 0,1 sama dengan gross profit dikali 1 juta. Gross profit sama dengan 1 juta dikali 0,1 yang hasilnya yaitu 100.000. Asset test ratio sama dengan 100% atau 1. 1 sama dengan aktiva lancar diambil persediaan per hutang lancar. 1 sama dengan aktiva lancar diambil 111.111 per 100.000. Aktiva lancar sama dengan 100.000 ditambah 111.110 yang hasilnya yaitu 211.111. Pertanyaan yang kedua yaitu, berdasarkan laporan keuangan berikut ini, hitunglah minimal menggunakan
dua jenis rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Selanjutnya, rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, yaitu aktiva lancar per hutang lancar. Aktiva lancar 1390 per 1050 yang menghasilkan 1,32 kali. Selanjutnya quick ratio, yaitu aktiva lancar diambil persediaan per hutang lancar. Aktiva lancar 1390 diambil persediaan yaitu 800 per 1050. 1390 diambil 800 yaitu 590 per 10,50. Hasilnya yaitu 0,56 kali. Selanjutnya, rasio aktivitas. Sales to liquid asset sama dengan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, sales to liquid asset, yaitu penjualan dibagi aktiva lancar. Penjualan sama dengan 4.600 dibagi 1.390. Hasilnya adalah 3,31 kali. Selanjutnya, sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang. Penjualan 4.600 dibagi piutang dagang yaitu 390. Yang hasilnya yaitu 11,79 kali. Selanjutnya, sales to inventory, yaitu penjualan dibagi total persediaan. Penjualan 4.600 dibagi total persediaan 800 sama dengan 5,75 kali. Selanjutnya, rasio leverage. Yang pertama, debt to asset ratio, yaitu total hutang dibagi total aktiva. Total hutang sama dengan 2000 dibagi total aktiva yaitu 6.590 yang hasilnya adalah 0,35 kali. Selanjutnya, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri. Total hutang sama dengan 2000 dibagi total modal sendiri sama dengan 4.300 yang menghasilkan 0,47 kali. Selanjutnya, time interest score, yaitu laba operasional dibagi beban bunga. Laba operasional sama dengan 1.450 dibagi beban bunga sama dengan 500 yang menghasilkan 2,9 kali. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin atau NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih sama dengan 665 dibagi penjualan sama dengan 4.600 yang hasilnya adalah 0,14 atau 14%. Selanjutnya, return on equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi modal sendiri. Laba bersih yaitu 665 dan modal sendiri yaitu 4.300 yang menghasilkan 0,15 atau 15%.